Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Saat Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, secara kebetulan dia melihat Wu Jia dan Wu Hao yang sudah kembali. Wu Jia sedikit berbeda dari biasanya tapi penampilan Wu Hao sedikit jelek. Wajahnya memar kecil, meski membawa banyak luka di wajahnya, orang gila pertarungan ini tampaknya memiliki ekspresi bersemangat dan fanatik. Ketika Xiao Yan mengamati sikapnya, dia melihat ada sedikit agresivitas dan ketajaman ekstra padanya. Jelas, setelah berkerumun di arena pertarungan selama beberapa hari ini telah menyebabkan orang ini mendapatkan sesuatu. Xiao Yan, levelmu benar-benar maju. Ketika mereka berdua melihat Xiao Yan dan merasakan auranya yang lebih lembut dan lebih kuat dari beberapa hari yang lalu, keduanya tanpa sadar bertanya dengan heran. Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti di aula dan tersenyum saat dia bertanya kepada Wu Hao, bagaimana arena pertarungan? Ada banyak orang kuat. Selain itu, mereka adalah tipe orang kuat yang biasa dalam pertarungan sejati. Mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan orang-orang di akademi luar, yang hanya tahu cara berlatih. Saya berada di sana selama 4 hari dan bertarung 8 ronde, menang 3 dan kalah 5. Pada akhirnya, saya masih kehilangan hampir 20 hari energi api. Wu Hao menganggukkan kepalanya, evaluasinya tentang arena pertarungan cukup tinggi. Oh, Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini. Bahkan seseorang dengan kekuatan Wu Hao tidak dapat mempertahankan tingkat kemenangan 50% di arena pertarungan. Tampaknya jumlah orang yang kuat sebanyak awan di dalam arena pertarungan. Ini menyebabkan dia tertarik. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi ke Fighting Arena untuk mencoba. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengasah diri sendiri. Wu Hao memasukkan kue di tangannya ke dalam mulutnya dan berkata dengan samar, selama periode setelah ini, saya khawatir saya tidak akan sering pergi ke menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk berlatih. Saya pikir arena pertarungan lebih cocok untuk saya. Xiao Yan tersenyum. Dia akan berbicara ketika dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia menyadari bahwa Sun Er yang berjalan menuruni tangga. Xiao Yan tersenyum pada Sun Er. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kebetulan semua orang hadir. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa saya berencana untuk pergi ke retret dalam menara pemurnian Ki Langit yang berkobar untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, saya harus menyerahkan masalah di Pansgate kepada kalian bertiga. Mundur. Ketiga orang di aula itu agak tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Beberapa saat kemudian Sun Er bertanya, berapa lama? Sampai aku menembus level bintang 8. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Anda telah menerobos ke 7 bintang hanya untuk sementara waktu dan Anda berpikir untuk menerobos lagi. Bahkan dengan bantuan menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, seseorang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu kan? Wu Jia merajut alisnya dan bertanya, seseorang memang tidak akan memiliki kecepatan seperti itu di level pertama atau kedua. Namun, bukankah kita memiliki kartu kristal api hijau? Benda ini cukup untuk memungkinkan kita masuk ke tingkat kelima atau bahkan keenam untuk berlatih. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Mata Wu Hao langsung melebar saat mendengar ini. Dia berkata, tingkat kelima atau keenam. Tidakkah Anda tahu bahwa setiap kali Anda menuruni menara penyulingan Ki Langit yang berkobar dengan 1 tingkat, api hati akan menjadi semakin kuat dan panas. Dengan kekuatan Anda sebagai bintang 7 Dadoushi, Anda akan dapat berlatih paling banyak di tingkat ketiga. Tingkat kelima atau keenam akan membutuhkan seseorang setidaknya menjadi bintang 4 Dowling dan di atasnya untuk menahannya. Wu Jia di sampingnya juga sedikit mengangguk. Setelah mengenal akademi dalam selama periode waktu ini, dia juga mengetahui beberapa informasi mengenai menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Kalian semua dapat yakin bahwa Xiao Yan GG mampu melakukannya. Bukankah kalian semua pernah melihat banyak kejadian tak terduga yang terjadi di sekitarnya? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, reaksi Sun Er berbeda dari Wu Hao dan Wu Jia. Dia hanya sedikit terkejut sebelum dia segera mengangkat cangkir tehnya dengan tangannya yang lembut dan menyesap sedikit sebelum berbicara dengan suara lembut.
Pemahamannya tentang Xiaoyan sedikit lebih besar dari dua lainnya. Selain itu, dia juga mengerti bahwa mengingat karakter Xiaoyan, pasti tidak mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak dia yakini. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia yang memiliki Green Lotus Core Flame mampu mengabaikan kekuatan Heart Flame dan Corrosive Fire Poison. Dari perspektif siswa lain, ini mungkin merupakan hambatan yang sangat besar dalam pelatihan. Namun, di depannya, benda-benda ini bahkan tidak akan menunda langkahnya setengah inci. Melihat Xiaoyan sudah mengambil keputusan, Mu Hao dan Hu Jia hanya bisa menganggukkan kepala. Selama periode di mana saya dalam retret, Anda semua harus lebih memperhatikan geng putih. Bai Cheng itu tampaknya bukan orang yang murah hati. Saya pikir bahkan dengan perjanjian setengah tahun itu, kemungkinan dia akan diam-diam memainkan beberapa trik kecil. Xiaoyan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia menyebutkan Bai Cheng. Orang gelap dan jahat itu terus membuat orang merasa tidak nyaman di hati mereka. Xiaoyan GG, kamu bisa tenang dan melakukan retretmu. Ketika Anda keluar, Anda akan melihat gerbang pan yang lebih kuat. Adapun Bai Cheng itu, jika dia benar-benar ingin menyebabkan halangan secara diam-diam, dia tidak bisa menyalahkan kita karena tidak mengikuti aturan akademi dalam. Sun Er mengangguk dan berbicara dengan senyum tipis. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dengan Sun Er yang bertanggung jawab, Xiaoyan secara alami akan bisa merasa nyaman sepenuhnya. Dia tidak benar-benar memandang satupun Bai Cheng dengan serius. Betul sekali. Apakah ada tempat di akademi dalam di mana seseorang bisa mendapatkan berbagai bahan obat atau inti monster? Xiaoyan meneguk teh di cangkir tehnya sekaligus sebelum tiba-tiba bertanya. Bahan obat, Monster Core. Sun Er merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia berkata, wilayah timur akademi dalam adalah area perdagangan. Ada banyak benda aneh yang dijual di sana yang meliputi banyak bahan obat. Hal-hal ini adalah yang ditemukan sendiri oleh para siswa akademi dalam jauh di pegunungan. Namun, Anda akan membutuhkan energi api jika ingin membelinya. Setelah mengingat lokasi di kepalanya, Xiaoyan menepuk pantatnya dan mengucapkan selamat tinggal pada ketiga orang lainnya sebelum dia meninggalkan area tempat tinggal siswa baru. Setelah itu, dia berjalan sampai ke wilayah timur akademi dalam yang disebutkan Sun Er. Kali ini, retretnya akan berlangsung lama. Selain itu, untuk menampilkan efek terbaik selama latihan, dia juga perlu mempersiapkan beberapa hal. Ukuran akademi dalam sangat luas. Xiaoyan harus menghabiskan total setengah jam untuk pergi dari tempat tinggal siswa baru ke bagian timur akademi dalam. Namun, untungnya yang disebut area transaksi di dalam akademi dalam bisa dianggap sebagai tempat yang populer. Oleh karena itu, selalu ada orang yang datang dan pergi di sepanjang jalan yang menuju ke sana sehingga Xiaoyan tidak tersesat. Setengah jam kemudian, Xiaoyan berhenti di luar alun-alun yang sangat luas. Ada cukup banyak meja batu yang dipasang di dalam alun-alun. Pada saat ini, ada bermacam-macam barang yang mempesona ditempatkan di atas meja batu ini. Kerumunan yang berdesakan di luar meja batu ini. Popularitas besar tempat ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit terdiam. Kebisingan di sekitarnya hampir menyebabkan Xiaoyan kehilangan posisinya saat dia masuk ke area perdagangan yang sangat besar ini. Dia memutar tubuhnya dan masuk ke kerumunan manusia. Tatapannya berulang kali menyapu item di atas meja batu itu. Saat tatapannya menyapu mereka, kejutan di hatinya meningkat. Dia menyadari bahwa beberapa barang yang dijual di sini sebenarnya tidak kalah dengan beberapa kota besar di wilayah Black Corner. Mungkin itu karena akademi dalam itu sendiri terletak jauh di dalam pegunungan yang luas, tetapi beberapa item langka di antara yang ada di meja batu adalah hal-hal yang akan sulit dilihat di beberapa toko di wilayah Black Corner. Setelah Xiaoyan merasakan keheranan di hatinya, dia mulai mencari bahan obat yang dia butuhkan. Hal-hal yang dia butuhkan bukanlah untuk memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Karenanya, tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Setelah menghabiskan 1 jam untuk menjelajahi harta karun dan menghabiskan hampir 30 hari energi api, dia hampir mendapatkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat energi api pada kartu kristal api hijau yang telah sangat menyusut. Dia awalnya berpikir bahwa lebih dari 100 hari energi api dianggap cukup baik. Dia tidak menyangka bahwa itu tidak dapat menahan pengeluarannya.
Setelah mendesah habis energi api di dalam hatinya, Xiaoyan memutuskan untuk meninggalkan tempat yang bising ini. Namun, tubuhnya baru saja berbalik saat suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya, "Anak kecil. Kios ke-8 di depan Anda. Pergi ke sana dan lihat." Xiaoyan terkejut saat mendengar Yao Lao berbicara tiba-tiba. Dia segera menoleh dengan agak ragu-ragu dan mengarahkan pandangannya ke kios ke-8 di depannya. Namun, dia sedikit tercengang saat menyadari bahwa kerumunan manusia yang semula meremas tampaknya kosong dari tempat itu. Beberapa siswa yang pernah melewati tempat ini dengan sigap melompati daerah tersebut seperti kelinci. Xiaoyan membawa keraguan di dalam hatinya saat dia mengangkat langkahnya dan masuk ke aliran manusia saat dia berjalan ke daerah yang agak istimewa. Saat dia mendekati area di mana aliran manusia terputus, matanya bergerak sepanjang kios dan melirik, hanya untuk melihat ada pria berpakaian abu-abu pucat duduk bersila di belakangnya. Matanya tertutup rapat saat dia mengabaikan kerumunan manusia di sekitarnya. Cara dia tampaknya tidak seperti seseorang yang keluar untuk menjual sesuatu. Orang ini auranya sangat kuat. Aku takut bahkan Bai Cheng tidak bisa menandinginya. Tampaknya dia adalah ahli lain di peringkat kuat. Meskipun auranya sangat kuat, itu dipenuhi dengan semacam permusuhan yang berapi-api dan kejam. Tampaknya temperamen orang ini tidak terlalu baik. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang tajam, aura pria berjubah abu-abu itu masih tidak dapat lepas dari indera Xiaoyan meskipun yang terakhir menyembunyikannya dengan sangat baik. Pikiran aneh segera melintas di hati Xiaoyan saat dia merasakan auranya. Tatapan Xiaoyan bergeser dari pria berjubah abu-abu ke platform batu saat dia perlahan menyapunya. Saat tatapan Xiaoyan menyapu dirinya, keterkejutan yang dia rasakan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Ada cukup banyak monster core dari berbagai elemen yang ditampilkan di atas meja batu. Selain itu, inti monster ini berada di sekitar peringkat 4. Binatang ajaib dengan peringkat seperti itu sudah cukup untuk menjadi tandingan seorang elit Dowling. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah mengalahkan begitu banyak dari mereka sekaligus. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas karena terkejut. Tatapannya yang terus bergerak tiba-tiba berhenti. Suara kaget rendah dan lembut terdengar di dalam hatinya saat matanya menatap item di tengah meja batu. Hal yang menarik perhatian Xiaoyan adalah pohon anggur kering yang panjangnya sekitar setengah kaki. Pohon anggurnya berwarna hijau zamrud, seperti sepotong batu giok yang bagus. Ada garis alami samar yang digambar di atasnya. Itu berakhir seperti ular hijau yang berkelok-kelok. Hal yang paling aneh adalah sulur kering berwarna hijau tua ini masih mengeluarkan aroma aneh yang membuat seseorang merasa segar. Melihat titik ini, orang akan tahu bahwa benda ini tidak biasa. Ini adalah, meskipun Xiaoyan dapat mengetahui bahwa benda ini seharusnya menjadi barang paling langka di atas meja batu hanya dengan melihat penampilannya, dia tidak dapat mengidentifikasi apa itu hanya dengan sepengetahuannya. Anggur surgawi kayu hijau. Tawa samar Yao Lao mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Anggur surgawi kayu hijau. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Segera, jantungnya bergetar dan kegembiraan diam-diam memenuhi wajahnya. Anggur surgawi kayu hijau. Salah satu item yang diperlukan untuk menyempurnakan pil roh tanah. Sungguh tidak terduga bahwa dia akan sangat beruntung menemukannya di sini. Harus dikatakan bahwa keberuntungannya berada pada batasnya. Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan keluar dari aliran manusia. Dia perlahan berjalan menuju meja batu yang agak istimewa ini. Setelah melihat aksinya, aliran manusia di sekitarnya tanpa sadar menghentikan langkah kaki mereka. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan tampaknya berkontraksi dengan kesenangan menonton kesenangan. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di depan platform batu. Matanya tertuju ke Greenwood Celestial Vein. Setelah ragu-ragu sejenak, tangannya terulur ke arah itu. Tepat saat tangan Xiaoyan hendak menyentuh pohon anggur kayu hijau itu, angin kencang tiba-tiba bertiup di udara ke arahnya. Kekuatan angin bahkan menyebabkan rambut di tangan Xiaoyan berdiri karena shock. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia merasakan ketajaman kekuatan. Sebuah pikiran melewati hatinya dan nyala api berwarna hijau segera melonjak keluar dari dalam roh penerimaan. Setelah itu, dengan cepat bergerak melewati beberapa jalur ki sebelum tiba-tiba melepaskan diri dari tubuhnya dan dengan cepat melilitkan tangannya yang menarik. "Hah!"
Saat tangan Xiao Yan dibungkus oleh nyala api berwarna hijau, seruan terkejut tiba-tiba terdengar. Angin kencang itu segera dimusnahkan. Setelah berhasil menarik tangannya, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk menatap pria berjubah abu-abu di depannya. Pada saat ini, yang terakhir sudah membuka matanya. Wajahnya kaget saat dia menatap Xiao Yan. Ketika tatapan Xiao Yan menyapu mata orang lain, dia sedikit terkejut saat melihat bahwa mata pihak lain sebenarnya dipenuhi dengan cahaya merah aneh yang bercampur dengan beberapa keganasan. Xiao Yan tidak asing dengan jenis cahaya merah ini. Selama seseorang dilatih untuk waktu yang lama di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar, kondisi seperti itu akan muncul. Biasanya, ini disebut racun api yang menyerang tubuh seseorang. Namun, hanya ada sedikit cahaya merah di mata orang-orang yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Di sisi lain, orang di depannya keseluruhan matanya tampak dipenuhi dengan cahaya merah. Jelas, racun api telah menyerang jauh ke dalam tubuhnya. Invasi serius racun api di tubuh seseorang adalah yang pertama dilihat Xiao Yan sampai sekarang. Jika Anda tidak membeli, jangan hanya menyentuh secara acak. Pria berpakaian abu-abu itu mengedipkan mata merahnya saat dia dengan dingin melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara dengan pelan sambil menarik jari-jarinya yang disatukan, tampak seperti pisau. Xiao Yan sedikit terhibur dengan sikap pria berpakaian abu-abu ini. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya di dalam hatinya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang di sekitar menjauhi orang ini. Pembeli sebenarnya hampir diserang ketika dia melihat barang dagangannya. Terlepas dari seberapa tinggi peringkat item yang dia tunjukkan, kemungkinan hampir tidak ada orang yang berani membelinya. Siapa bilang saya tidak membeli? Xiao Yan menyilangkan lengannya di depan dadanya, dan menjawab dengan nada yang sama acuh tak acuh. Jangan beri aku basa-basi. Jika ingin membeli, kamu bisa mengeluarkan fire energy untuk membelinya. Berdebat di sana-sini dan membuang-buang waktu. Perasaan kesal melintas di pupil matanya yang memerah. Tangan pria berpakaian abu-abu itu tiba-tiba menghantam meja batu saat dia berbicara dengan marah. Invasi racun api ke dalam tubuhnya sebenarnya seserius ini, bahkan pikirannya telah terpengaruh olehnya. Xiao Yan tidak peduli dengan teguran marah dari pria berpakaian abu-abu itu. Wajahnya menjadi sedikit serius. Sungguh tak terduga bahwa racun api di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar sebenarnya sekuat ini. Tampaknya dia harus lebih berhati-hati ketika dia berlatih di masa depan meskipun dia memiliki api inti teratai hijau yang melindungi tubuhnya. Berapa harga pohon anggur hijau ini? Xiao Yan menunjuk ke arah pohon surgawi kayu hijau yang aneh dan bertanya dengan samar. Dari bagaimana pihak lain menempatkannya di tempat yang paling menarik perhatian, orang dapat memahami bahwa orang ini sebenarnya mengetahui kelangkaan benda ini. Oleh karena itu, kemungkinan akan ada kesulitan jika Xiao Yan ingin mendapatkannya secara sembarangan seperti di masa lalu. 400 hari energi api. Pria berpakaian abu-abu itu menjawab dengan suara dingin. Saat pria berpakaian abu-abu mengucapkan kata-kata ini, seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan yang biasa mereka lihat satu sama lain seperti yang biasa mereka lihat pada orang gila. 400 hari. Jumlah besar semacam ini adalah sesuatu yang mungkin tidak dapat diperoleh beberapa orang dalam 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Apakah nafsu makan orang ini tidak berlebihan? Meskipun mereka juga dapat melihat bahwa tanaman merambat hijau ini sedikit unik, pasti tidak akan ada beberapa orang yang percaya bahwa energi api itu bernilai 400 hari. Di bawah harga setinggi langit seperti ini, melupakan pengamat di sekitarnya, bahkan Xiao Yan juga tanpa sadar menggerakkan mulutnya. 4 hari upgrade orang ini. Saya khawatir ini sedikit mahal, bukan? Xiao Yan menelan nafas yang tersedak di dadanya sebelum berbicara dengan cemberut. Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya Greenwood Celestial Vein ini, 2 magical beast kelas doang bertarung sampai mati memperebutkannya. Itu cukup untuk membuktikan nilainya. Apalagi untuk mendapatkannya, saya hampir membuang nyawa saya. Oleh karena itu, 400 hari energi api tidaklah mahal. Jika Anda benar-benar tidak mampu membelinya, silakan pergi. Jangan ganggu saya berbisnis. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiao Yan dan menjawab sebelum melambaikan tangannya. Meskipun pria berpakaian abu-abu itu berbicara dengan mudah, kata-katanya ini masih menyebabkan kerumunan di sekitarnya menjadi agak terguncang.
Merebut sesuatu dari tangan dua magical beast kelas Dowang. Orang ini memang layak menjadi orang paling gila di Akademi Dalam. Beberapa kejutan serupa juga melintas di mata Xiao Yan. Tatapan yang biasa dia lihat pada pria berpakaian abu-abu memiliki keseriusan tambahan. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri dan tahu bahwa jika dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki banyak kepercayaan untuk berhasil merebut benda unik semacam ini dari tangan dua binatang ajaib kelas Dowang. Orang di depannya ini mungkin sombong dan liar, tetapi dia memang memiliki sarana untuk melakukannya. Bisakah Anda mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Misalnya menukar barang lain untuk itu. Saya tidak dapat mengambil 400 hari energi api. Xiao Yan ragu-ragu sejenak. The Greenwood Celestial Vine adalah bahan utama dalam menyempurnakan Ground Spirit Pill. Selain itu, jika dia ingin berhasil menelan Valen Heart Flame, Ground Spirit Pill adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang terjadi, dia harus mendapatkan semua bahan obat yang diperlukan dan Monster Core yang dibutuhkan untuk memperbaiki Ground Spirit Pill di tangannya sebelum dia mendapatkan Valen Heart Flame. Jumlah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh tanah mungkin tidak banyak tapi semuanya adalah barang yang sangat langka. Ambil contoh pohon anggur surgawi kayu hijau ini. Jika dia membiarkannya lewat hari ini, Xiao Yan tidak tahu persis kapan dia akan menemukannya lagi. Oleh karena itu, dia tentu tidak akan mudah menyerah. Ya kamu bisa, saya membutuhkan teknik Do di kelas. Apakah Anda memiliki? Pria berpakaian abu-abu itu tidak ragu-ragu dengan saran Xiao Yan. Dia membuka mulutnya dan mengubah tuntutannya. Namun, harga ini sekali lagi menyebabkan Xiao Yan dan siswa sekitarnya menjadi sedikit tidak bisa berkata-kata. Di kelas, sepertinya tidak banyak siswa di Akademi Dalam ini yang memiliki teknik Do sekelas itu. Tentu saja, Xiao Yan memang memiliki semacam teknik Do kelas D. Selain itu adalah teknik Do tipe Agility. Namun, teknik ini juga merupakan sesuatu yang dia butuhkan untuk berlatih tetapi tidak memiliki waktu untuk melakukannya. Memintanya untuk menggunakannya untuk ditukar dengan Greenwood Celestial Vine membuatnya merasa seolah-olah itu memotong dagingnya. Wajah Xiao Yan tidak stabil karena terus berubah dengan cepat untuk sementara waktu. Di bawah fokus tatapan sekitarnya, dia menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, saya juga tidak dapat mengeluarkan teknik Do kelas D. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiao Yan dengan jijik. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun saat dia langsung menutup matanya sekali lagi dan mengabaikan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan dipermalukan, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan tawa rendah. Mereka merasa tindakan Xiao Yan membawa kesedihan itu lucu. Dia memang memiliki temperamen yang aneh. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan tawa di sekitarnya dan tidak pergi begitu saja. Setelah berdiri lama di depan meja batu, sebuah pikiran tiba-tiba mengguncang hatinya. Tatapannya perlahan menyapu tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Sekitar 2 menit setelah tatapan Xiao Yan menyapu pria berpakaian abu-abu itu, kekuatan kuat yang berisi beberapa kemarahan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Di bawah sapuan kekuatan yang kuat ini, ekspresi siswa di sekitarnya yang mengamati situasi berubah drastis saat mereka buru-buru mundur. Orang bodoh ini akan kurang beruntung. Dia benar-benar membuat marah Lin Yan itu. Dia pantas mendapatkannya. Dia jelas tahu bahwa orang itu memiliki kesabaran terburuk di seluruh Akademi Batin namun dia benar-benar berani membuang waktu. Bukankah dia meminta pemukulan? Tapi orang ini sepertinya cukup familiar. Selain melangkah mundur, siswa di sekitarnya tanpa sadar merasakan kebencian karena terlibat dalam kekacauan. Saat itu, keluhan dan ejekan terdengar. Di bawah amarah kuat dari pria berpakaian abu-abu itu, ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah saat dia mundur selangkah. Hatinya sedikit terguncang. Dari hanya melihat Ki ini, tampaknya kekuatan orang ini kemungkinan besar di atas bintang 7 Dowling. Mata tertutup rapat orang itu sekali lagi perlahan terbuka. Muridnya yang memerah mengandung kekerasan dan amarah. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan suara gelap dan dingin, apakah kamu meminta pemukulan? Saya tidak ingin bertengkar, namun, saya cukup tertarik dengan tanaman merambat hijau ini. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa pelan.
Keluar dari area perdagangan dalam 1 menit. Pria berpakaian abu-abu itu menghirup udara dalam-dalam. Suaranya mengandung beberapa kemarahan dan kekerasan yang ditekan saat bergetar. Saya tidak memiliki 400 hari energi api. Dan saya tidak memiliki teknik Dou kelas di Xiaoyan mengusap kepalanya, merasa jengkel. Namun, sebelum semua kata-katanya terdengar, aura pria berpakaian abu-abu itu benar-benar meledak. Yang terakhir tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Kedua matanya memerah saat angin kencang dari tinjunya hampir merobek udara. Ada bayangan kepalan tangan merah pucat di sepanjang jalan di mana tinjunya diayunkan. Kekuatan agresif yang datang ke arah Xiaoyan menyebabkan ekspresinya berubah. Tubuhnya, bagaimanapun, tetap tegak saat pupil hitam gelapnya menatap sepasang mata yang telah terkorosi oleh fire poison. Suara tenang perlahan-lahan keluar, namun, saya dapat membantu Anda mengeluarkan racun api di tubuh Anda. Ki, yang pertama yang dibungkus oleh Dou Qi merah samar tiba-tiba berhenti tepat ketika berada sekitar 2 inci di depan wajah Xiaoyan. Bersamaan dengan kepalan tangan yang kaku, adalah wajah terkejut dari pria berpakaian abu-abu itu. Kamu apa yang kamu katakan? Kemerahan cerah di matanya sedikit redup saat pria berpakaian abu-abu itu membuka mulutnya dan bertanya dengan suara yang agak gemetar. Jari Xiaoyan dengan lembut menyentuh kepalan tangan di depannya. Setelah itu, dia perlahan meletakkannya. Xiaoyan langsung memandang pria ini yang tampaknya cukup kuat di dalam akademi dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, saya akan membantu Anda mengeluarkan racun api di dalam diri Anda dan Anda memberi saya tanaman merambat hijau ini. Apa yang Anda katakan tentang transaksi ini? Ekspresi pria berpakaian abu-abu berubah intens saat dia sekali lagi mendengar suara Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli tentang bentrokan di dalam hati pria berpakaian abu-abu itu. Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya dan diam-diam menunggu jawaban pihak lain. Area di area perdagangan yang bising ini telah turun ke dalam keheningan sementara. Banyak tatapan tertembak ke tubuh Xiaoyan sambil membawa kejutan. Orang ini benar-benar telah menaklukkan orang paling gila di akademi dalam itu benar-benar sulit dipercaya. Kejutan di wajah pria berpakaian abu-abu itu berlanjut untuk beberapa saat sebelum perlahan menjadi lebih redup. Dia dengan dingin menatap Xiaoyan dan bertanya, mengapa saya harus percaya bahwa Anda memiliki kemampuan seperti itu? Saya pernah membiarkan cukup banyak elit dalam departemen alkemis memeriksa racun api di dalam tubuh saya, tetapi mereka semua mengatakan tidak mungkin untuk menghilangkannya. Atas dasar apa Anda dapat melakukannya? Kedalaman di mana Anda terkena racun api memang pertama kalinya saya melihat kasus seperti itu. Xiaoyan melirik ke wajah pria berpakaian abu-abu di mana kemarahan sekali lagi muncul. Dia melanjutkan dengan acuh tak acuh. Namun, apakah kamu punya pilihan lain sekarang? Mungkin Anda sendiri mungkin sudah merasakan bahwa racun api saat ini diam-diam mengikis akal sehat Anda. Jika terus seperti ini untuk waktu yang lama, saya khawatir Anda akan menjadi bubuk kek yang akan meledak dengan sedikit kontak. Ekspresi pria berpakaian abu-abu berubah sedikit. Kata-kata Xiaoyan ini memang telah menyentuh bagian terdalam hatinya. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum mengencangkan tinjunya dan perlahan mengalihkannya dari depan Xiaoyan. Dia berkata dengan suara yang dalam, siapa sebenarnya kamu? Jika Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengeluarkan racun api di tubuh saya, Anda seharusnya bukan siapa-siapa. Murid baru Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan menjawab sambil menangkupkan tangannya ke arah pria berpakaian abu-abu itu. Xiaoyan. Dia adalah pemimpin dari Pansget, Xiaoyan. Ketika kata-kata Xiaoyan terdengar, teriak secara alami muncul dari sekelilingnya. Sebagian besar siswa akademi dalam telah mendengar tentang masalah Gerbang Pan dan Xiaoyan selama periode waktu ini. Xiaoyan, sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya ini dari orang yang menghabisi semua siswa yang lebih tua selama kompetisi berburu energi api kan. Pria berpakaian abu-abu itu merenung sejenak sebelum keterkejutan segera melintas di wajahnya saat dia menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikan banyak tatapan aneh di sekitarnya saat dia tersenyum dan mengangguk. Kebanyakan dari mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api adalah orang yang tidak berguna. Tidaklah mengherankan jika kamu mengalahkan mereka, kamu adalah seorang alkemis.
Pria berpakaian abu-abu itu tidak memberikan wajah apapun kepada siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa membantu tetapi menggunakan nada yang agak ragu untuk bertanya pada Xiaoyan. Iya, Xiaoyan menjentikkan jarinya. Gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Kupikir meski itu bukan sesuatu yang mutlak bisa memanggil api esensi di kelas Dadoushi seharusnya bisa membuktikan statusku, kan? Jika Anda tidak mempercayai saya dapat membiarkan Anda melihat jubah alkemis saya. Pria berpakaian abu-abu itu menatap gumpalan api berwarna hijau. Beberapa kejutan melintas di matanya saat dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan sebelum dia berbicara. Nyala api milikmu ini memang sedikit lebih kuat daripada orang-orang di departemen alkemis. Aku percaya kamu, tapi biarpun kau bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhku, sepertinya hanya menghilangkan tanaman hijau itu, yang jelas luar biasa, hanya dengan obatnya sedikit. Ketika dia berbicara sampai saat ini, pria berpakaian abu-abu itu tersenyum. Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Jika Anda benar-benar dapat mengeluarkan racun api di tubuh saya, tanaman merambat hijau ini akan menjadi milik Anda jika Anda menambahkan 100 hari energi api di atasnya. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia menatap pria di depannya dan tatapannya menatap mata yang dipenuhi dengan cahaya merah. Sungguh tidak terduga bahwa pria ini, yang tampaknya pemarah, akan benar-benar memiliki sisi pencatut ini padanya. Saya tidak menambahkan. Xiaoyan menggeleng acuh tak acuh. Dia berkata dengan sikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak masalah bagi saya jika Anda setuju dengan kesepakatan ini. Meskipun saya membutuhkan benda ini, saya tidak harus mendapatkannya sekarang. Adapun racun api di tubuh Anda, jika Anda terus menunda mengobatinya, saya pikir bahkan Grandmaster Alkemis akan tidak berdaya. Jika Anda tidak mau, maka kita bisa melupakannya. Anda mengancam saya. Pria berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Kebenaran seperti yang saya katakan. Saya bisa menunda tetapi Anda tidak bisa. Karenanya, Anda bisa melupakan impian mewah Anda untuk menambahkan harga lain. Ini karena Anda dirugikan. Tentu saja. Jika Anda adalah salah satu dari jenis orang yang menganggap kematian sebagai pulang, saya hanya bisa mengakui bahwa saya tidak beruntung. Namun, dari kelihatannya, tidak terlihat bahwa kamu adalah seseorang seperti itu. Xiaoyan mengejek. Kamu pria berpakaian abu-abu itu sedikit membosankan. Dia mengatupkan giginya dan dengan kasar mengangguk beberapa saat kemudian. Dia berkata dengan keras, baiklah, saya setuju dengan persyaratan Anda. Selama Anda benar-benar bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuh saya, tanaman merambat hijau ini akan menjadi milik Anda. Namun, Anda harus ingat bahwa itu harus dikeluarkan sepenuhnya. Jika saya merasa masih ada residu racun api yang tersisa pada saat itu, lupakan tentang mendapatkan tanaman merambat hijau. Saya khawatir Anda masih harus menderita rasa sakit karena lampu kilat. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menjentikkan lengan bajunya, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar dari area perdagangan. Melihat dia berjalan mendekat, arus manusia yang padat dengan cepat berpisah dan membentuk sebuah jalan. Pria berpakaian abu-abu di belakangnya berbalik dan meremas semua barang di atas meja batu ke dalam cincin penyimpanannya seolah-olah dia sedang membuang sampah. Setelah itu, dia dengan cepat mengikuti Xiaoyan. Berapa lama racun api terkumpul di dalam tubuh Anda? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya pada pria berpakaian abu-abu yang duduk di depannya dalam ruangan yang tenang. Sebelum dia membantu yang terakhir mengeluarkan racun, dia perlu menanyakan dengan jelas tentang kondisi yang terakhir. Sekitar 1,5 tahun atau lebih ketika dia menyebutkan ini, ekspresi pria berpakaian abu-abu menjadi jelek. Namun, ketika dia ingat bahwa orang di seberangnya adalah alkemis yang akan membantunya mengeluarkan racun, dia hanya bisa menelan iritasi di hatinya saat dia menjawab, selama periode waktu itu, aku sangat ingin meningkatkan kekuatanku. Oleh karena itu, saya terus melakukan retret di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar. Selain itu, retret saya adalah 1 hingga 2 bulan sekaligus. Racun api terus menumpuk dalam masalah ini. Pada akhirnya, ketika saya menemukannya, racun api telah terjalin erat dengan douki saya dan tidak dapat dipisahkan. Benar,
Saya dipanggil Lin Yan. Anda bisa langsung memanggil saya dengan nama saya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menatap mata Lin Yan yang memerah. Beberapa saat kemudian sebelum dia menarik pandangannya. Setelah merenung selama hampir 7-8 menit, dia perlahan berkata, kedalaman racun api yang terkumpul di tubuhmu agak melebihi harapanku jika kamu tidak ingin mati. Lebih baik kamu diam. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat disembuhkan. Sebelum Xiao Yan menyelesaikan bagian pertama dari kalimatnya, Lin Yan di sisi berlawanan menamparkan meja dengan mata memerah saat dia segera memarahi dengan marah. Temperamen orang ini benar-benar membuat sakit kepala. Jangan bertele-tele ketika Anda berbicara dengan saya dalam hal apapun. Saya tidak peduli. Hanya setelah Anda berhasil membantu saya mengusir racun api, saya akan memberi Anda tanaman anggur hijau. Meskipun dia duduk setelah dimarahi oleh Xiao Yan, Lin Yan masih mengusap hidungnya dan mendengus. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia berkata, karena fire poison terlalu dalam, jelas merupakan tugas yang tidak mungkin untuk mengeluarkannya sekaligus. Oleh karena itu, saya hanya dapat mengadopsi metode bertahap. Seberapa lambat itu? Ini adalah pil roh es. Itu dapat sementara menekan racun api di dalam tubuh Anda dan menyebabkannya tidak dapat mengikis alasan Anda. Ingat, minumlah satu setiap hari. Ada total 15 buah yang cukup untuk kamu konsumsi selama setengah bulan. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Lin Yan dengan cepat mengambil botol giok dan menuangkan salah satu pil dengan sedikit keraguan. Pil obat bundar seputih salju memancarkan rasa dingin yang samar. Melihat ini, kegembiraan melintas di wajah Lin Yan saat dia memasukkannya ke mulutnya. Saat pil roh es memasuki tubuhnya, itu secara bertahap berubah menjadi perasaan sedingin es, menyebabkan cahaya merah di mata Lin Yan sedikit melemah. Melemahnya racun api secara alami paling jelas dirasakan oleh Lin Yan. Segera, ada beberapa keyakinan dalam tatapannya saat melihat Xiao Yan. Tentu saja, Ice Spirit Pill hanya bisa menekannya dan tidak bisa sepenuhnya mengeluarkannya. Xiao Yan membelai dagunya dan merenung sejenak sekali lagi. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan sebuah kuali obat muncul di atas meja. Dia bergumam, sepertinya aku harus berusaha. Pergi dan jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggu saya. Saya perlu memperbaiki beberapa hal. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Lin Yan dan memerintahkan. Lin Yan kaget saat mendengar ini. Bahkan Lin Xiuya, Yan Hao, dan orang-orang yang sangat kuat tidak memiliki keberanian untuk membuka mulut mereka dan memintanya untuk menjaga pintu. Namun, setelah memikirkan racun api di tubuhnya, Lin Yan memukul mulutnya dan hanya bisa tanpa daya, menganggukkan kepalanya. Dia dengan jujur berdiri dan keluar sebelum menutup pintu. Melihat bahwa Lin Yan telah melakukan apa yang diperintahkan dan pergi, Xiao Yan akhirnya mengalihkan pandangannya ke kuali obat di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api berwarna hijau melesat ke dalamnya. Akhirnya, itu berubah menjadi nyala api yang membara di dalam kuali obat. Saat api meningkatkan suhu kuali obat, Xiao Yan mengeluarkan lebih dari 10 bahan obat dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, dia mengeluarkan monster core yang memancarkan udara dingin yang samar dan meletakkannya di antara bahan obat. Aku benar-benar harus memberikan beberapa modal jika aku ingin mendapatkan Greenwood Celestial Vine. Xiao Yan mengatupkan mulutnya dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat peringkat 3 Ice Affinity Monster Core yang telah dia beli sebelumnya. Jumlah semua bahan obat setidaknya akan mencapai sekitar 150.000 koin emas. Namun, Xiao Yan hanya bisa menahan rasa sakit dari kehilangan ini untuk anggur surgawi kayu hijau. Ada cukup banyak hal yang perlu disempurnakan kali ini, tetapi tidak membutuhkan kontrol yang terlalu tepat. Oleh karena itu, di tangan Xiao Yan, yang tingkat pemurniannya telah mencapai level 4 alkemis, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang percuma. Sementara api berwarna hijau menggeliat, bahan obat di atas meja dilemparkan ke dalam kuali satu demi satu. Sekitar 10 menit kemudian, satu-satunya inti monster kedekatan es di atas meja juga dilemparkan ke dalam kuali obat. Saat itu diselimuti oleh nyala api yang mengamuk, cairan seputih salju menjadi tersuspensi di atas api hijau. Saat itu bergulir, benang udara dingin mulai naik. Mereka terjalin dengan api dan berubah menjadi kabut putih besar yang muncul dari dalam kuali obat.
Mata Xiaoyan menatap langsung ke cairan seputih salju yang memancarkan udara dingin. Setelah cairan itu dipanggang oleh nyala api selama beberapa menit, wajah Xiaoyan perlahan rileks. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali obat secara otomatis jatuh. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap menarik cairan seputih salju di dalam kuali, membentuk busur anggur. Akhirnya, itu dituangkan secara akurat ke dalam botol giok di atas permukaan meja. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia menatap botol giok yang berisi cairan dingin. Dia tersenyum, melambaikan tangannya dan menyimpan kuali obat di atas meja. Baru setelah itu dia menghadap pintu dan membuka mulutnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Masuk." Mendengar suara Xiaoyan, Lin Yan, yang menjadi tidak sabar menunggu di depan pintu, buru-buru mendorongnya terbuka dan masuk. Dia menatap Xiaoyan dengan wajah penuh antisipasi. "Kau sudah selesai?" "Iya." Xiaoyan mengangguk. Dia melemparkan botol giok di atas meja ke Lin Yan. Yang terakhir buru-buru bergegas menangkapnya. "Ini adalah cairan roh dingin pencuci sumsum. Teteskan 1 tetes di baskom besar berisi air jernih. Setelah itu dengan tenang duduk dan berlatih di dalamnya selama setengah jam. Lakukan sekali setiap hari hingga cairan benar-benar habis. Pada saat itu jika masih ada sisa fire poison, saya akan membantu Anda menyempurnakannya kembali. Ingat, Anda tidak dapat pergi ke menara pemurnian kilangit yang berkobar untuk berlatih selama periode waktu ini. Jika tidak, efek pengobatan ini akan hilang." Xiaoyan mengingatkan. "Baik." Lin Yan agak bersemangat saat dia memegang botol giok. Dia menghadapi Xiaoyan dan berbicara sambil tersenyum, "Selama kamu bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhku, aku, Lin Yan akan berhutang budi padamu. Saya tidak terlalu tertarik dengan keinginan Anda. Tidak apa-apa selama Anda ingat untuk memberikan saya tanaman anggur hijau pada saat itu." Xiaoyan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia keluar dari pintu. "Sekarang saya akan pergi ke menara penyulingan kilangit yang berkobar untuk melakukan retret. Sepertinya saya akan memakan waktu cukup lama. Anda tidak perlu mencari saya selama periode waktu ini." "Hei, baiklah." Lin Yan mengangguk. Dia menatap punggung Xiaoyan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum, "Anak kecil, aku akan membantu sedikit menjaga gerbang pan milikmu selama periode pelatihan ini. Dengan saya, Lin Yan, di sekitar, jangan menyebutkan geng putih yang jelek. Bahkan gigi serigala Lin Xiuya tidak akan berani melakukan apapun pada gerbang pan." Xiaoyan menghentikan langkahnya. Senyuman terangkat di sudut mulutnya saat dia mengangguk sedikit. "Kalau begitu, terima kasih banyak Senior Lin Yan." Sekian dulu alur cerita Battlethrough The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya, agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.